Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita lanjutkan materi pelajaran kita. Masih membahas tentang bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita masih membahas tentang globalisasi. Yang belum selesai kita bahas, yang mana kali ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi baik secara positif maupun secara negatif. Sebelum itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menerapkan upaya kritis dalam menghadapi perubahan sosial budaya pada era globalisasi secara benar. Yang keempat, setelah melakukan analisis, peserta didik mampu memaparkan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat pada era globalisasi secara benar. Baik, mari kita lihat dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, ini dampak positifnya ya. Yang pertama, adanya efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Jadi efisiensi waktu maupun dari kegiatan daripada kehidupan masyarakat ini. Yang kedua, dampak positifnya itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, komunikasi makin cepat dan mudah. Yang keempat, terjadi modernisasi dalam kehidupan. Kemudian terjadi pertukaran berbagai budaya. Kemudian juga berdampak positif terhadap perekonomian negara yang semakin meningkat. Berdampak juga positif terhadap integrasi sosial. Peningkatan kesejahteraan ini berdampak positif. Kemudian budaya lokal mulai dikenal di dunia internasional. Dan yang terakhir, peningkatan etos kerja masyarakat semakin meningkat. Dampak positif dari globalisasi, diantaranya ada 10. Kemudian kita lihat yang dampak negatif. Dampak negatifnya, yang pertama, terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan ini yaitu terjadi perbedaan yang menimbulkan kecemburuan sosial, bisa terjadi seperti itu. Misalnya orang yang terlalu kaya dan orang yang terlalu kurang ekonominya, begitu, bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian bisa berdampak juga terjadinya westernisasi, ini negatif ya. Apa itu westernisasi? Westernisasi ini adalah gaya hidup kebarat-baratan atau ingin bergaya atau mengikuti perilaku kebarat-baratan. Ya, ini westernisasi. Kemudian demoralisasi, turunnya moral yang positif di dalam masyarakat, turun ya gitu ya, demoralisasi ya, atau dikenal dengan moral yang merosot gitu. Kemudian yang keempat, kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana ya akibat dampak globalisasi ini, terutama hutan, lingkungan di perkotaan banyak terjadi limbah-limbah. Kemudian konsumerisme, ini artinya adalah sikap selalu ingin mengkonsumsi atau membeli sesuatu kebutuhan yang melampaui batas, tidak
terkendali, namanya konsumerisme. Kenakalan remaja mulai kelihatan meningkat. Terjadi berbagai macam model kenakalan remaja pada era modernisasi masa globalisasi sekarang. Kemudian terjadi cultural lag ini adalah terjadi ketimpangan kebudayaan. Kemudian ini jelas kriminalitas semakin canggih, ya, penipuan semakin marak baik secara online maupun manual. Ini melalui kriminalitas ini semakin canggih, ya, meningkat. Kemudian terjadi kultur shock ini adalah guncangan kebudayaan. Jadi kebudayaan lokal ini mengalami perubahan-perubahan yang mungkin kurang sesuai dengan kultur budaya timur misalnya. Kemudian terjadi individualisme, ini artinya sikap ego yang sangat tinggi, ini hanya mementingkan diri sendiri. Individualisme. Inilah dampak negatif dari globalisasi di antaranya. Kemudian kita lihat upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya ini. Jadi upaya kita harus selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli. Kemudian mempromosikan budaya asli ke kancah internasional. Ini upaya kita, ya. Menggunakan produk-produk lokal. Memperkuat persatuan dan kesatuan supaya budaya kita tidak diklaim oleh negara lain. Kemudian melestarikan budaya asli atau lokal. Nah, inilah upaya menghadapi, ada 5 diantaranya, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Bagaimana transportasi ini? Ini ada gambar beberapa model mobil angkutan, ya. Manfaat alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Memanfaatkan nih jaraknya dan waktunya harus sesuai. Kemudian menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa. Menggunakan alat transportasi sesuai dengan keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan, mengurangi pencemaran lingkungan maksudnya. Kemudian upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, di antaranya menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Nah, ini bersaing, ya, di kancah dunia internasional nanti sumber daya kita ini. Kemudian melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Terus ada standar minimal, ya, untuk memajukan perusahaan-perusahaan baik perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah. Kemudian menghilangkan praktik-praktik seperti korupsi dan nepotisme yang seperti digaungkan seperti sekarang ini. Kemudian mendorong pengusaha lokal berkompetisi secara sehat. Ya, di sini artinya secara sehat ini, ya, tidak bersaing melalui hal-hal yang kurang baik atau negatif. Mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Kreatif ini harus menciptakan hal-hal baru ini, ya. Nah, kita lihat lanjutkan upaya menghadapi globalisasi bidang komunikasi. Nah, ini ada gambar orang menggunakan HP Android dengan menggunakan handset. Ini bidang komunikasi. Upayanya bagaimana? Memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhannya saja, tidak berlebihan. Kemudian memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Misalnya Android ini kita gunakan di masa pandemi ini untuk lebih banyak mencari informasi yang terkait dengan kegiatan pembelajaran kita, ya, informasi penting terhadap pembelajaran. Kemudian memperkenalkan kepada masyarakat